Berikut merupakan video drone yang memperlihatkan perkampungan saya yang terletak di Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Aceh Singkil. Nah, bisa dilihat pula bahwa Desa Gosong Telaga ini masih dikelilingi oleh sungai dan hutan-hutan. Dan bisa dilihat pula bahwa rumah-rumah di sini itu masih merupakan rumah panggung ya teman-teman. Dan juga masih dikelilingi oleh beberapa kebun dari masyarakat Gosong Telaga seperti sawit, kelapa, dan lain sebagainya. Desa Gosong Telaga ini terbagi menjadi 4 bagian, yang pertama utara, yang kedua selatan, yang ketiga tenggara, dan yang keempat timur. Dan mayoritas masyarakat di Desa Gosong Telaga ini adalah nelayan, sehingga tadi kalian bisa melihat banyaknya kapal-kapal yang dimana itu merupakan pemilik dari masyarakat Desa Gosong Telaga. Desa Gosong Telaga ini masih memiliki lingkungan yang bersih dan asri ya teman-teman. Bahkan pantainya juga tidak kotor dan masih jernih airnya, sehingga banyak mengundang wisatawan dari luar daerah. Bahkan tradisi-tradisi di sini masih dilaksanakan oleh pemuda-pemudi Desa Gosong Telaga Aceh Singkil. Nah, ini merupakan beberapa cuplikan yang memuat pantai serta tradisi-tradisi yang terletak di Desa Gosong Telaga. Ikut sedikit cuplikan yang memperlihatkan tradisi-tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gosong Telaga seperti halal bihalal yang dilaksanakan pada hari pertama Lebaran dan Simotu yang dimana para lelaki memakai pakaian perempuan. Oh ya teman-teman, sebelum kalian memasuki Desa Gosong Telaga, kalian bakal melewati atau menjumpai ucapan selamat datang di Kota Singkil yang terletak di sebelah Polres Aceh Singkil. Nah, perjalanan ke tempat bersejarah di Desa Gosong Telaga ini melewati jembatan yang menghubungkan antara Desa Gosong Telaga Utara dengan Desa Gosong Telaga Selatan. Ini merupakan pemandangan apabila kita sudah sampai di puncak jembatan. Dikarenakan tempat bersejarah kali ini terletak dalam hutan-hutan, sehingga membuat tempat ini masih tidak terlalu banyak diketahui oleh masyarakat di luar daerah atau di luar provinsi. Setelah sudah turun dari jembatan, kita memasuki ke dalam menggunakan kereta agar perjalanan kita lebih cepat. Di sini kita melewati hutan-hutan yang dimana merupakan milik dari warga sekitar. Dan dikarenakan jalannya sempit, maka kita harus berhati-hati. Nah, inilah dia teman-teman, kita sudah sampai di tempat bersejarah di Desa Gosong Telaga Selatan, yakni Tempat Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat ini adalah tempat bersejarah di Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Aceh Singkil. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana jelasnya, maka saksikanlah video ini. Terima kasih. Untuk memasuki tempat ini tidak bayar dan tidak ada yang menjaga. Namun kita hanya membuka tali yang terikat pada pagar tersebut. Ini merupakan lingkungan yang dimana terletak di Tempat Aulia tersebut. Di sini ada kamar mandi, ada musola, dan ada sumur tua. Dan ada juga yasin dan kelabu yang digunakan para penziarah dan untuk menutupi Tempat Aulia. Nah, berikut merupakan video yang memperlihatkan bentuk dari Tempat Aulia ini, yang dimana panjangnya sekitar 9 meter. Ramai orang, terutama masyarakat Desa Gosong ini berziarah ke Tempat Aulia ini pada hari pertama dan hari kedua Lebaran.
Mereka biasanya membacakan Yasin, berdoa dengan perantara syekh tersebut, dengan harapan seperti dipermudah rezekinya, mempunyai anak yang tidak bandel, dan lain sebagainya. Nah, di kaki makam itu merupakan karang yang dimana berisikan air. Biasanya apabila para penziarah sudah siap membacakan Yasin, maka air tersebut diusapkan ke mukanya. Apabila teman-teman ingin berziarah namun tidak membawa Yasin, jangan khawatir, dikarenakan di sini menyediakan Yasin yang terletak di lemari sebelah tempat aulia tersebut. Dikarenakan kurang penjagaan, bahkan hanya dikunci oleh tali yang diikatkan di pagar, sehingga diharapkan bagi teman-teman dapat berperilaku yang baik apabila ingin berziarah. Dapat dilihat di kepala makam terdapat batu-batu yang dilapisi oleh kain putih sebagai tanda nisan dari Syekh Abdul Qadir atau Abdul Jailani. Nah, teman-teman pasti penasaran bagaimana sih cerita lengkap asal mula dari tempat aulia ini. Nah, simak video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya bakal menjelaskan bagaimana sih kronologi lengkap dari makam yang saya videokan di sebelah tadinya. Awal mulanya itu pada abad ke-7 yang dimana Islam sudah mulai berkembang di Jazirah Arab bahkan ke Nusantara, yang dimana pula didukung oleh beberapa jalur-jalur yang mempermudah para wali-wali serta pedagang-pedagang untuk menyiarkan agama Islam seperti pelabuhan di Aceh Singkil, pelabuhan di Tiku atau di Sumatera Barat, serta pelabuhan di Barus. Nah, dikarenakan Islam yang sudah berkembang ke seluruh dunia, para pedagang pun yang dari Jazirah Arab juga berlayar dari Jazirah Arab ke Nusantara, yang dimana tujuannya untuk berdagang serta untuk menyiarkan agama Islam, yang dimana saat itu juga Islam sudah sampai di Barus yang ditandai juga oleh beberapa makam para syekh atau wali seperti makam di Papan Tinggi. Nah, dikarenakan Islam yang sudah berkembang, para sahabat-sahabat mengutuskan beberapa wali atau syekh untuk menyiarkan agama Islam ke Nusantara, yang kurang lebih itu terdapat 44 ekspedisi yang bakal berlayar ke Nusantara. Setelah itu mereka pergilah berlayar ke Nusantara, yang dimana menggunakan kapal yang melewati Samudra Hindia, karena destinasi pertama itu mereka bakal menyiarkan agama Islam ke Aceh. Nah, pada saat perjalanan ke Aceh, mereka melewati Samudra Hindia, yang dimana disayangkannya pada saat itu cuaca buruk sehingga membuat ombak di Samudra Hindia itu tinggi dan membuat kapal para syekh itu oleng, sehingga kapal tersebut karam dan membuat para penumpang itu terdampar hingga ada yang meninggal. Nah, yang meninggal ini merupakan termasuklah syekh yang bernama Abdul Qadir atau Syekh Abdul Jailani. Untuk nama aslinya sampai saat ini masih simpang siur, dikarenakan masyarakat Gosong Telaga zaman dahulu pun juga terkejut juga dengan adanya tiba-tiba muncul makam. Jadi untuk namanya masih simpang siur. Jadi di sini kita bakal mengambil namanya Syekh Abdul Qadir. Nah, Syekh Abdul Qadir ditemukan meninggal akibat ombak yang menerjang kapal mereka. Dan bagi teman-temannya yang masih hidup, itu menguburkan Syekh Abdul Qadir ini di dekat bibir pantai Aceh Gosong Telaga Selatan. Nah, jadi dekat bibir pantai tersebut nanti bakal ada makam Syekh Abdul Qadir. Lalu ada juga ditemukan di Pulau Panjang seorang ulama juga, seorang syekh yang dimana juga dimakamkan di Pulau Panjang tersebut. Di sini saya bakal menjelaskan tentang makam Syekh Abdul Qadir yang terletak di Desa Gosong Telaga Selatan, Aceh Singkil. Oke, setelah sudah dimakamkan oleh para sahabat-sahabat atau teman-temannya yang masih hidup, para teman-temannya masih hidup ini melanjutkan ekspedisi mereka ke Aceh Darussalam guna untuk menyiarkan agama Islam. Nah, setelah dimakamkan, mereka pergi berlayar kembali. Nah,
panjang dari makam Syekh Abdul Qadir ini sepanjang 9 meter. Nah, jadi ada juga yang mengatakan bahwa 9 meter ini hanya untuk bagian dari kepala sampai bagian perut. Ada juga yang mengatakan itu sudah satu badan, satu tubuh, namun ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan setengah badannya saja. Nah, dari zaman dahulu itu kan masyarakat di Gosong Telaga ini berkehidupan nomaden, berpindah-pindah, yang dimana misalnya kalau ada tanah subur di sana, maka di sanalah mereka hidup, gitu, berpencar mereka di mana-mana. Nah, kita sebut saya sebagai musafir, yang dimana pada saat itu musafir tersebut melewati makam Syekh Abdul Qadir ini. Nah, dia terkejut tiba-tiba ada makam di desa tersebut. Nah, musafir ini memberitahu kepada masyarakat desa Gosong Telaga ini bahwasannya di sana itu ada makam ulama dari Timur Tengah, sehingga kalian tuh tidak boleh menyia-nyiakannya. Dan dikarenakan rasa penasaran dari masyarakat desa Gosong Telaga ini, ditengoklah ke sana bahwasannya apakah benar ada makam Syekh dari Timur Tengah atau cuma omongan. Dan benar pula ada makam Syekh dari Timur Tengah. Dan tak jauh juga dari makam Syekh ini, di kaki makam Syekh Abdul Qadir ini terdapat sumur tua yang ditutupi karang besar. Nah, awalnya itu para masyarakat tidak mengetahui itu sumur dari siapa gitu, itu sumur dibuat oleh siapa gitu, apakah dibuat oleh para teman-temannya Syekh Abdul Qadir yang dulu terdampar juga, ataukah tiba-tiba muncul bersamaan dengan makam ulama ini. Ulama tersebut ibaratnya orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang doa-doanya itu dimakbulkan oleh Tuhan, oleh Allah gitu kan. Nah, terus tuh karena menjumpai ada sebuah karang besar di kaki makam itu, dibukalah oleh salah seorang masyarakat Gosong Telaga yang sedang juga berkunjung ke makam Syekh Abdul Qadir ini. Dibuka dan rupanya ada sumur, sehingga salah satu masyarakat ini berteriak, di Gosong ada telaga, di Gosong ada telaga, di Gosong ada telaga. Maksudnya itu, di Gosong itu bukan berarti Gosong yang artinya hangus, terbakar, atau apapun yang berkaitan dengan api. Namun Gosong ini dalam bahasa Melayu itu artinya, dalam KBBI itu artinya kerang. Nah, telaga ini arti dalam bahasa Melayu itu merupakan sumur, sehingga artinya di Gosong ada telaga itu merupakan di kerang itu ada sumur gitu kan. Nah, dikarenakan pada zaman dahulu itu krisis air, sehingga membuat salah satu masyarakat Gosong ini berteriak gitu kan, karena menjumpai mata air, dan yang dimana airnya itu jernih, tidak keruh, tidak seperti air sumur gitu. Kalau misalnya air sumur itu keruh dan rasanya tidak enak, namun beda hal dengan air sumur di kaki makam Syekh Abdul Qadir ini, yang dimana jernih, rasanya itu rasa seperti rasa air aqua, bahkan lebih jernih daripada air aqua, serta tidak keruh dan tidak bau. Padahal itu sumur sudah sampai sekarang nih, sudah berapa puluh tahun sampai sekarang, tapi rasanya itu masih tetap jernih gitu. Masyarakat Gosong Telaga ini menemui adanya telaga di bawah Gosong ini, itulah sehingga membuat nama di kampung saya ini menjadi Desa Gosong Telaga, yang mana artinya desa yang di bawah karang itu terdapat sumur. Sehingga seperti itulah asal mula mengapa nama desa itu diberikan Desa Gosong Telaga. Tersebarlah berita bahwa di Gosong Telaga ini terdapat ini makam Syekh dan sumur tua. Nah, berbondong-bondonglah orang ke sana untuk merasakan bagaimana rasa dari sumur di kaki makam Syekh Abdul Qadir ini. Nah, orang-orang di Gosong Telaga itu, bahkan di Aceh Singgil juga, menyebut dengan sebutan bukan makam ulama, bukan makam syekh, bukan makam wali, namun dengan sebutan tempat aulia. Nah, banyak orang yang mempercayai tempat aulia ini memberikan ibaratnya mudarat kepada masyarakat desa Gosong Telaga Selatan ini. Banyak juga keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh tempat aulia ini kepada masyarakat desa Gosong Telaga Selatan ini. Seperti contohnya yang pertama, pada saat tsunami di Aceh Darussalam di Nanggur Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, yang dimana saat itu pula ada juga beberapa masyarakat dari desa Gosong Telaga Selatan ini sedang bermukim di sana ya, untuk bekerja, untuk merantau, untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, pada saat tsunami tersebut,
berpas-pas pula dengan masyarakat di sekitar yang tinggal di sekitar tempat Aulia ini melihat makam itu bercahaya gitu. Makam itu bercahaya pas dengan tsunami di Aceh itu pada tanggal 26. Nah, dan nasib baik juga tidak ada satupun masyarakat desa Gosong Telaga ini pada yang di Aceh itu yang pada saat tsunami itu pas balik ke Gosong meninggal, tidak ada yang meninggal, bahkan mereka semua dalam keadaan sehat-sehat. Nah, di situ juga masyarakat Gosong Telaga Selatan ini mempercayai bahwa itu merupakan perlindungan yang diberikan oleh tempat Aulia ini kepada masyarakat desa Gosong Telaga sedang bermukim di Nanggro Aceh Darussalam. Yang kedua itu pada saat zaman dahulu, apabila ada musafir yang sedang tersesat atau sedang pula melintasi tempat Aulia ini dalam keadaan perut kosong dan haus, maka seketika di tempat Aulia ini tersedia makanan dan minuman yang dimana dapat menghilangkan rasa dahaga dan lapar dari musafir tersebut. Nah, namun dikarenakan tempat Aulia ini mendapatkan perlakuan buruk dari seseorang, sehingga keajaiban-keajaiban yang dulunya ada, namun sekarang ini perlahan-perlahan makin memudar sehingga tidak ada lagi. Nah, lalu uniknya di tempat Aulia ini, tanah yang satu dengan tanah yang luar itu berbeda. Maksudnya itu, apabila kalian melihat video sebelah, itu untuk menuju ke tempat itu kan berpagar. Nah, pagar yang dimana pagar itu menggunung juga mengikuti gunungan dari tempat Aulia itu. Nah, itu tanah yang berada di sekitar tempat Aulia serta tanah yang berada di luar pagar itu berbeda jauh. Maksudnya, kalau tanah yang berada di sekitar tempat Aulia ini, itu tanah itu sekitar cuma 3 cm. Apabila misalnya kalian gali tanah di sekitar tempat itu, ya sudah, tanah beserta rumput-rumputnya itu cuma 3 cm. Cuma segini baratnya. Karena yang lainnya tuh karang semua. Berbeda dengan tanah yang berada di luar pagar atau di luar tempat Aulia ini, yang dimana jika digali itu bakal tanah semua. Nah, pokoknya perbedaannya itu di situ juga termasuk perbedaan antara tanahnya gitu. Pokoknya tanah di tempat Aulia itu rata-rata semua karang, sedangkan tanah yang berada di luar tempat Aulia itu semua tanah full gitu, tidak ada yang karang, tidak ada apa gitu. Nah, di tempat Aulia ini tidak banyak juga beberapa kuburan-kuburan orang zaman terdahulu yang dimana mereka meyakini bahwa lebih baik gitu daripada di kuburan umum gitu. Orang-orang mempercayainya seperti itu. Nah, lalu untuk tempat Aulia ini dahulunya itu tidak langsung berumah ya. Dahulunya itu dia ini masih masih kuburan kayak biasa gitu kan. Namun dikarenakan kesadaran dari orang masyarakat Gosong Telaga ini, akhirnya dibuatlah rumah serta pagar agar tidak lancang orang untuk merusak, untuk menggali kuburan dari tempat tadi. Nah, lalu ada pula juga keajaiban seperti apabila ada suara gemuruh nih dari tempat itu, suara bising dari tempat itu maknanya bakal ada rezeki dari laut. Contohnya gini, misalnya kita mendengar suara gemuruh dari tempat itu berarti nelayan tuh bakal mendapatkan banyak tangkapan gitu. Nelayan bakal bawa banyak ikan lah ibaratnya gitu. Dan itu masih dipercaya oleh orang Gosong Telaga Selatan. Nah, lalu ada juga rumor desas-desus bara masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar tempat itu ada harimau yang kakinya itu, yang satu normal kayak harimau biasa, yang satu lagi tuh pendek, jadi panjang pendek gitu kakinya. Yang dimana ada yang mempercayai bahwa itu merupakan peliharaan dari warga sekitar, dan ada pula yang mempercayai bahwa itu penjaga dari tempat Aulia itu, bahkan peliharaan dari Syekh Abdul Qadir tadi. Ada pula di sekitar pantainya terdapat buaya putih yang dimana ekornya itu terpotong. Nah, itu yang dipercayai sebagai penjaga dari pantai Gosong Telaga tadi. Nah, pertanyaannya bagaimana mereka mengetahui bahwa ini merupakan makam Syekh dari Timur Tengah? Pada saat itu mereka menemukan ukiran di pohon yang mengatakan bahwa di sini itu terdapat ulama yang berasal dari Timur Tengah, sehingga mereka meyakini bahwa Syekh yang sekarang berada di Desa Gosong Telaga Selatan ini merupakan makam seorang ulama, seorang aulia dari Timur Tengah maksud saya. Itu mari kita beralih untuk ke pembahasan sumur yang berada di kaki makam tempat aulia. Nah, saat itu untuk
sumur emang belum sampai sekarang juga masih menjadi pertanyaan siapa yang menggali sumur itu, apakah betulan emang tiba-tiba ada ataukah digali oleh zaman-zaman dahulu gitu kan, masih menjadi pertanyaan. Namun terlepas dari itu semua, sumur ini memiliki keunikan dari sumur-sumur lain gitu. Jadi kan misalnya apabila kita ingin membuat sumur di sebelah sumur Tampat Aulia ini dengan tujuan air yang sama dengan tujuan air yang di Tampat Aulia ini mengalir ke sumur kita, jadi kita bisa merasakan air di Tampat Aulia ini gitu kan, jadi biar nggak berebut gitu kan, jadi biar banyak gitu terbagi gitu. Namun sangat disayangkan apabila kita mengorek bawahnya itu dengan harapan tuh air bisa ngalir, nggak bakal keluar sedikit pun air dari sumur Tampat tadi. Jadi maknanya itu air sumur bakal di satu sumur itu aja gitu, bakal di situ aja, nggak mau pindah-pindah. Meskipun mau kita korek sampai sedalam apa, nggak bakal keluar airnya, karena pada saat kita korek kita bakal menjumpai karang yang banyak. Terdengar mustahil, bagaimana bisa bagaimana bisa air tidak habis-habis gitu kan, padahal di bawah itu karang semua gitu. Dan banyak juga yang mandi dengan air itu, banyak juga yang membawa untuk jadikan minum gitu, nggak 1-2 orang kan, bahkan sampai ratusan ya. Tetapi itu air nggak habis-habis gitu, padahal bawah itu kadang nggak surut-surut tuh airnya. Nah, pada saat kalian ingin menimba air dari sumur Tampat itu, terus tuh kalian agak jatuhkan sedikit tuh ember ke bawah, kalian bakal menjumpai karang di situ semua. Karang pokoknya di bawah dasar sumur tuh semua karang gitu, karang. Jadi misalnya kalian turunkan tuh ember, ya udah kalian bakal jumpai karang gitu. Jadi ya agak, kalau misalnya dipakai logika ya emang agak mustahil, tetapi itu merupakan kayak keramat gitu sumurnya. Mereka orang Gusang Telaga itu menganggap sumur ini keramat, karena sampai sekarang pun dari saya masih kecil, yang dimana notabene pernah dari kecil juga ke sana, sampai sekarang pada saat kemarin mengunjungi itu nggak, sampai sekarang nggak bisa habisnya, udah ada segitu-gitu aja gitu. Nah, pernah ada kejadian yang dimana air sumur Tampat ini kering dikarenakan ada seseorang masyarakat di Gusang Telaga ini memperjualbelikan air Tampat itu. Jadi misalnya seseorang ini mengadakan pengobatan dengan obat air Tampat itu, namun dia memperjualbelikan tidak ikhlas itu, sehingga membuat air di Tampat itu kering gitu kan. Nah, setelah diperingati, akhirnya masyarakat ini tidak berjualan selama beberapa hari atau beberapa minggu. Dan ajaibnya juga, tiba-tiba setelah tidak diperjualbelikan lagi, itu air di Tampat, dia tuh air di sumur, tiba-tiba muncul kembali dan jernih masih. Telah sehingga para masyarakat Gusang Telaga itu tidak ada yang berani untuk mengambil air Tampat itu atau memperjualbelikan dengan misalnya memperjualbelikan dengan berlebihan gitu, takutkan air di Tampat itu keruh gitu. Jadi belum ada sampai sekarang yang berani mengambil atau menyedot air itu dengan menggunakan tangki mobil air, belum ada sampai sekarang, dikarenakan mereka takut air itu bakal keruh gitu. Nah, lalu banyak juga orang yang kesana dengan tujuan dimandikan ke badan agar penyakit dalam tubuh hilang, agar apabila mempunyai bandel bisa baik budi. Orang banyak yang percaya seperti itu. Makanya pada saat hari pertama, hari kedua Idul Fitri, banyak orang-orang bahkan di luar daerah Aceh Singkil ini, bahkan ada yang sampai dirimu berziarah ke Tampat Aulia ini ya untuk seperti kayak membaca Yasin, mengharapkan kemudaratannya dengan perantara Aulia itu gitu. Karena kan doa Aulia itu kan, karena Aulia ini kan dekat dengan Tuhan, dengan Allah, jadi orang mempercayai juga bahwa doanya lebih dimakbulkan dari kita makhluk yang biasa gitu. Nah, setelah itu untuk kesejernihan air Tampat tadi sudah sampai ke penelitian yang mengatakan bahwa air di kaki Tampat Aulia ini lebih jernih daripada air aqua gitu loh. Nah, sudah melakukan penelitian dan katanya betulan lebih jernih. Jadi sejernih-jernihnya air aqua itu bakal lebih jernih lagi air sumur ini. Emang benar, air sumur ini emang rasanya tuh gak asin gitu loh, gak keruh, gak enak rasanya gitu kan. Padahal dekat pantai gitu kan, habis itu pun dekat pantai bawahnya tuh karang semua gitu, tapi rasanya enak, rasanya kayak jernih. Pas kita mandi kayak rasanya tuh kayak jernih kali gitu. Nah, oleh karena itulah masyarakat Gusang Telaga itu sampai sekarang masih kayak
seringlah berziarah ke sana, sering bergotong royong untuk membersihkan tempat aulia ini, dengan tujuan juga salah satunya untuk memberikan kenyamanan bagi para penziarah yang dari daerah situ, daerah luar kota dan lain sebagainya. Nah, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.